Oke, jumpa lagi di channel Gosip Saham. Hari ini Sabtu 23 November. Oke, market libur. Ya kita bikin konten santai aja ya. Ya kita gosip-gosip kayak biasa. IHSG kemarin Jumat ditutup 7195. Oh ya ada kenaikan tipis berarti. Apa yang mau kita lihat nih? Oh ya sebentar kita lihat penggerak pasar ya kemarin apa aja. JSPT, TMG, DSSA sini. Oh cuman persentasenya udah ditutup. Oh nggak enak lagi nih. Jadi kita nggak tahu mereka naik berapa. Oke nggak apa. Agenda nggak ada. IPO masih 2. Ayo kita intip toko kita bentar. Portofolio minus 12. Biasa. Nah market lagi nggak begitu turun. Yang lumayan tinggi apa ini? Adaro 45%. Ya ini mungkin ya profit kita berarti ya kalau kita lepas ya 45% dari harga awal dan tiap tahun dapat dividen. Cuman ya itu ini cuma floating di atas kertas bahasanya. Selama kita nggak eksekusi ya nggak ada keuntungan. Sama juga dengan loss itu, selama kita nggak eksekusi atau nggak kita jual nggak rugi kita. Adaro, PODP, CNKO, BEX. Oh kalau yang ini gorengan ini. WIDI, FPCT, PPGL, Demas, IPCC, KKGI, Tambang, ASDM Asuransi. Ini yang lagi pada hijau-hijau, Goto hijau, wis keren. Yang lain yang pada turun-turun biasa. Oke, kita lihat berita aja ya Sabtu ini. Ada berita apa ini yang rame? Petani milenial bisa rob cuan 10 juta. Ini penjelasan kemarin. Oh itu yang kemarin lowongan buat petani milenial. Kalian daftarkan diri beserta lahan kalian, kalau nggak salah minimal 200 hektar. Nanti kalau lolos sama dinas pertanian akan dibantu dengan alat-alat canggih, dengan drone, dengan CCTV, pokoknya serba teknologi lah. IHSG sepekan naik tipis, kapitalisasi pasar tembus 12.053 triliun. Nah inilah pasar terbesar kita, bursa efek. Bayangin uang yang beredar 12.000 triliun. Jadi ya kalau kita pengen ada di pasar ini ya kita harus jadi investor, jadi anggota bursa. Kalau cuma di pasar-pasar kecil, pasar dalam kota ya nggak sampai segitulah. Oke. Cuman yang pasti ya kita harus udah melek literasi ekonomi. PP naik 12% bakal bikin pedagang Tanah Abang makin terpuruk. Iya sih. Daya beli melemah, PPN naik. Jujur mungkin akan berat ke depannya. Kemarin aku estimasi setelah Pak Prabowo naik menjanjikan ekonomi 8%, kirain akan seperti China dan India dengan mengurangi pajak, kemudian cetak uang, mengurangi hutang. Ternyata karena Menteri Ekonominya masih Ibu Sri, otomatis kebijakannya nggak akan jauh berbeda dari Pak Jokowi. Dan udah kalau nggak ada perubahan drastis seperti China dan India, maka Indonesia akan stagnan. Iya, tapi nggak apa, kita positif thinking aja dulu. Moga Pak Prabowo mau berkaca atau mencontoh China dan India. Oke, IHSG naik 0,48%. XRP price pengendali lepas 55. Oh ya gini, seandainya ekonomi stagnan paling sama seperti sebelumnya. Solusinya untuk kita yang investor itu ya kita harus cari perusahaan emiten yang menghasilkan dividen yield tinggi. Cuma itu solusinya untuk menggrowthkan aset kita. Beda nanti kalau benar Indonesia, Pak Prabowo mau ngikutin contoh Cina dan India, maka IHSG akan naik lagi. Mungkin ATH bisa ke 8.000 bahkan lebih. Cuma itu hanya terjadi bila janji Pak Prabowo bisa dilaksanakan. Oke lanjut, pengendali lepas 55 juta saham IMAS, tujuannya reserve repo.
buat diutangkan. Harga minyak naik di atas 1%, level tertinggi. Iya, ini kayaknya udah arahnya bila terus berlanjut Rusia Ukraina akan jadi perang dunia ketiga. Ya udah, kita harus kembali ke pesan-pesan Warren Buffett kalau menghadapi perang dunia ketiga. Yang pertama, yang enak itu kalau orang-orang yang nggak punya utang. Yang pertama, kita harus punya kemampuan untuk mandiri. Syukur-syukur kalau kita punya lahan, kita bisa tanam kebutuhan sendiri, karena nanti akan ada inflasi besar-besaran, harga akan pada naik, keadaan chaos. Cuman ya itu, nah makanya ini mungkin Warren Buffett kemarin menimbun uang hingga 5.000 triliun itu salah satunya itu, dia ngeliat geopolitik udah mulai panas, harga indeks di Amerika udah mendekati 200% lebih, karena menurut pengalaman dia apabila harga indeks 200% dari GDP itu akan terjadi crash. Itu sih berdasarkan pengalaman Pak Warren Buffett. Oke, kita lanjut. Daftar tarif penghasilan siapa yang tertinggi. Tren IPO sepi pada 2024. Ya, IPO yang diisi itu sih perusahaan-perusahaan yang gak jelas. Cuman nanti kalau ADI IPO itu yang terbesar. Unilever fokus 4 hal. Untuk keberlanjutan dia 6 besar MP, tambah modal anak usaha lautan luas, dapat pinjaman, harga emas melonjak, best token, tambah modal anak usaha lautan luas. Oh ya udah, beritanya kayak kembali lagi. Oke, kita ke RTI aja, kita lihat berita. Cina tambah kaya, temukan cadangan emas 1.000 ton senilai 1.300 triliun. Wow, sebenarnya Indonesia juga bisa nih, karena Indonesia terletak di Ring of Fire, cincin api. Otomatis pembentukan mineral dan berbagai jenis mineral ada di Indonesia. Makanya Indonesia dia punya hampir semua jenis tambang, bahkan mungkin tanah jarang, cuman belum itu kali, belum dikelola betul. Wall Street Rally, BNPT tahap 6, Toyota uji coba penggunaan bioetanol kendaraan roda 4. Oh ini bioetanol dia lebih ke bahan minyak nabati buat menggantikan fosil. Balas dendam untuk Mike Tyson, cucu Muhammad Ali tantang Jack Paul dengan satu syarat. Oh, rame lagi nih. Klub primer rekaman menunjukkan rudal balistik Rusia hantam Ukraina melesat 10 kali kecepatan suara. Wow, Rusia udah mengeluarkan rudal hypersonic dia. Udah, apabila Amerika besar sekutu membantu Ukraina, ya udah fix, besar kemungkinan perang dunia ketiga akan segera dimulai. Permintaan barang mewah meredup, kekayaan para miliarder kian tergerus. Oh, berarti bukan cuma yang di kelas kita yang kecil-kecil, miliarder juga berkurang. Cuman mereka berkurang ya tetap masih bisa makan, masih bisa hedon. BP penduduk miskin terbesar di sektor pertanian. Iya sih, data nggak bisa bohong. Ya, makanya tugas Kementerian Pertanian ini. Finfast mulai pengiriman mobil listrik ke konsumen. Oh, ini mobil nasionalnya Vietnam. Ini Indonesia kapan? Ini 5 skenario lengkap peluang timnas untuk Ruben Amorim jelang pertandingan agama menuju semen Indonesia, usaha gol res plastik pertemuan transaksi. Oke, kita lihat berita di IDX. Kita bahas apa ya? SMSM aja kali ya. Oh, IDX-nya agak lama. Oh ya udah. Financial News. SG naik tipis, pengendali. Oh, sama beritanya nih. Medco Energi bayar lunas obligasi. Wow, berita bagus ini. Letter resmi ramaikan ekspor perempuan jaga peluang Aramco bakal tambah utang pasal pertemuan dividen. Aramco, perusahaan migas dari Emirat Arab, serta PLN Pertamina di Bodanantara, subsidi Indonesia bakal dihentikan. Wow, udah pajak naik, kalau subsidi BBM dan listrik dihentikan, semuanya akan melonjak lagi. Oke, kita lihat aja. Ramai penolakan PPN. Iya sih, harusnya jangan dulu.
Wall Street buka beragam, Bahlil skema baru subsidi BBM hampir rampung, gue Prabowo pulang. Bang Oke Bank bergerak fluktuatif. Oh iya, Bang dari Korea ini. Komitmen terapan ISG, rekor persiapan Nataru. Oh iya, disiap pada Natal tahun baru ini, asal bertanggung kesejahteraan purnawirawan. Oke, hari ini kita itu aja ya. Kita analisis tipis-tipis SMSM. Oh ya, kita kalau pengen ngelihat itu ya, misal di RTI ya. Kita cari SMSM misal. Kalau dari kita itu ya analisis, oh ini dia. SM Selamat Sempurna. Oh, sudah yang harus premium. Jadi kita nggak bisa nggak bisa ngebuka lagi datanya. Oh yaudah, nggak apa. Kita lihat aja. SMSM. Baru tahu aku ternyata RTI sudah harus premium. Sebenarnya punya data RTI juga bagus sih soal emiten. Oke, nanti kita lihat tuh. Kalau memang perlu, misalnya biayanya nggak seberapa, ya udah kita ikut premiumnya. Soalnya jujur data RTI lebih lengkap, dia angka detail IPS beserta data lainnya lebih rinci walaupun tampilnya kayak gitu. Oke, SMSM Selamat Sempurna TBK. Penutupan Jumat kemarin 22 di harga 1.875 per lembar saham. Oke, ini grafik 5 tahun terakhir dia. Bisa dilihat, oh ini bekas yang tadi. Bisa dilihat grafik dia menanjak. Walaupun dia ada drama sedikit, nggak apa-apa, itu maksudnya bukan drama sih, lebih ke fluktuasi, nggak apa, wajar. Kita lihat profil dia. PT Selamat Sempurna TBK, pencatatan 9 September 96. Udah lama, 96 4 tahun ke 2024, berarti 28 tahun. Keterangan, Selamat Sempurna didirikan 19 Januari 76, bukan lama lagi, melantai di bursa tahun 96. Selamat Sempurna memiliki visi menjadi perusahaan kelas dunia di industri komponen otomotif. Ya ini bener, dia udah fokus, dia malah dominasi ekspor dibanding domestik. Bagus, penghasilan dia lebih banyak dolar. Bidang usaha Selamat Sempurna pada sektor aneka industri. Kegiatan utamanya meliputi industri alat perlengkapan, berbagai macam alat mesin, pabrik, kendaraan, dan jenisnya. Nah ini, selama industri menggunakan, kalau misalnya filter, dia menggunakan peralatan, dia bisa masuk ke peralatan pabrik dan otomotif. Itu kelebihan dia. Pimpinan Edi Hartono, Pak. Nah, nggak terlalu banyak, ini bagus, ini direktur cuma 2, vice presiden 1, presiden 1, presiden komisioner sama independen komisaris 1-1, udah. Jadi dengan pucuk pimpinan nggak terlalu banyak ini, biaya jauh lebih hemat bandingkan jika misalnya direktur ada 5-10, belum lagi komisarisnya, udah itu biaya semua, itu biaya organik, pemborosan. Kita kembali ke laporan untuk stock split. Kayaknya gangguan jaringan. Stock split dia di 2016 pernah 1:4. Kemudian untuk dividen dia termasuk rutin. Oh ya, nggak ditampilkan sepenuhnya, dia udah dari lama begitu dividen. Tahun 2022 1 2, 2023 1 2 3 4. Oh ya, dia 4 kali setahun ini. Perusahaan paling bagus, dia bagi dividen per kuartal. Oke. Dan dividennya lumayan. Oke. Finansial kita lihat. Untuk kuartal sekarang, revenue dia meningkat lumayan drastis. Revenue naik, net income juga naik. Kalian bisa lihat. Profit margin agak turun tipis, nggak apa-apa.
aset dia kurang lebih lah, iya hampir kurang, mungkin ada penurunan sedikit. Total liabilitas tetap, DER-nya agak naik tipis. Cash flow dia, keren ini, cash flow dia melonjak dari kuartal sebelumnya. Udah perusahaan bagus ini. Oke, sekarang technical, netral sih kalau analis, nggak apa, statistik. Nah ini non primer baik, net profit margin 18,95, double digit, hampir 19%. Oke, keren udah nih. EPS dia 154,64, artinya harga dia paling mahal ya, di atas 1.500 mahal. Oh ya, agak mahal dikit, wajar sih dihargai mahal karena dia ya rutin bagi dividen, nilainya lumayan, otomatis selama ada supply demand investor terus mencari, dia harga akan naik. PBV 3, ya di harga sekarang dia mahal. PE 11 agak tinggi, DER 26. Nah ini DER dia hanya 26%, artinya dia punya banyak uang cash buat bayar dividen dan lain-lain. Dia pengelolaannya bagus nih, berarti dia nggak terlalu perlu banyak utang buat operasional. Dividen, nah ini Rp135 per lembar. Untuk tahun ini payout rasio 87%, tinggi hampir 100, dividen yield dia 7,34% di atas obligasi. Jadi di harga 1.350, dividen yang didapat 7,3. Harga wajar dia berarti 1.350 sampai 2.700. Udah masih dihargai nih, 1.300 sampai 2.700 ini masih di range harga dia 1.875. Di harga sekarang berarti dividennya sekitar 6% ya, setara obligasi. Nah ini contoh perusahaan bidang sektor dia bagus, bidang otomotif dan industri, dia pemasok filter udara dan alat lainnya. Oke. Cuman ini bukan aja disclaimer bukan ajakan jual beli, ini kita analisis tipis. SMSM perusahaan lama, udah ya 40 tahunan rutin bagi dividen, dan dia pengelolaan keuangannya juga bagus, bidang industrinya bagus, dan dia fokus lebih banyak di ekspor dibanding domestik. Oke. Mungkin sekian dulu analisa kita. Oh ya, kalau kalian pengen request analisis, share di komen aja, jangan lupa subscribe, like, komen. Oke, baik kan kawan.